jaga nama baik. Apa tanda keluarga? Rela berkorban. Yang ketiga, apa tanda keluarga? Jaga warisan dan pusakanya. Betul? Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada warisan, tidak ada pusaka, tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Mana ada nabi sekarang? Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memasukkan anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Kepala sekolahnya balik nanya, mohon maaf ya Pak, sirah itu apa? Kepala sekolah goblok. Sirah itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Saya nggak bisa baca Arab Pak Ustaz, baca terjemahnya. Juara 1 musabaqah, bukan tilawatil Quran, musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia lebih 150 negara ikut, tapi yang juara 1 dari negara mana? India. Juara 1 dari India. Selama ini kalau disebut India, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabigam. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Apa nama universitasnya? Nadwatul Ulama di Lucknow. Tempatnya Abul Hasan An-Nadawi yang menulis kitab Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin. Dan ada satu ulama India menang musabaqah menulis sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah yang diadakan oleh Muktamar Islami. Siapa nama penulisnya? Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beli di toko buku terdekat. Oh, ternyata Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya, buku orang lain. Tapi kalau dibeli saya dapat untung. Enggak, saya enggak kenal sama tukang jual buku. Tapi saya akan dapat amal jariah. Bapak beli, ibu beli, letakkan di lemari kamar rumah. Meninggal bapak, meninggal ibu, anak nanti buka-buka mau cari mana surat tanah. Mana surat tanah bapak, mana akte notaris, mana STNK PKW mobil. Dia dapat buku sejarah Nabi Muhammad. Menangis dia melihat buku sejarah Nabi Muhammad. Kenapa dia menangis? Karena masih di sampul plastik, belum dibuka. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah dapat amal jariah. Dia buka sampulnya, dia buka baca, dia teliti satu persatu. Bapak Ibu dapat pahala mengalir juga kepada Abdul Somad yang dulu menceramahkannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibu zani, pezina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh memain inti. Yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua. Ghairil maghdubi alaihim bukan di daerah pesantren Al-Qur'annya, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga disebut namanya bergetar hati kita. Betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri Bapak, bergetar tak hati Bapak? Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar katanya. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya kira ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar saat ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur. Lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak. Selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali. Sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz, sama ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun. Karena kita selalu bersama Allah. Ketika orang ramai, pas sendirian ngeri juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda keluarga ngasih tisu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hapuslah air mata. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya, lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong. Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan tidak makan. Sanggup dia kenyang padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan sementara tetangga tidak makan tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Kalau enak, minta. Orang selalunya mau meminta, bukan memberi. Padahal Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan di atas, khairu minal yadi sufla, dari tangan di bawah. Ustadz Somad malam ini, Masya Allah, ini ada nasi Arab Ustadz, nasi kobuli. Ini ada nasi Nusantara Ustadz, nasi putih. Ini ada ikan nasin. Ini ada, pokoknya makanan sebanyak-banyaknya. Nampaknya kalau saya sering datang-datang ke Qur'aniyah ini menambah berat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda kita bersaudara? Maka kita peduli perasaan orang lain. Ini Ustaz Somad ini ngomong perasaan, dia sendiri nggak ada perasaan. Gimana rasanya membelakangi Bapak Gubernur, Bapak Sekda? Berat perasaan saya ini. Tapi apa boleh buat? Kayak kambing bulat-bulat.
Apa boleh buat? Sebelum maju tadi saya kan sudah minta maaf ke mereka. Saya angkat jari, saya angkat tangan. Semuanya mempersilakan. Silakan Abdul Somad, tegaklah kau di depan, nggak apa-apa kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 tanda bersaudara. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Bisa diingat? Bisa. Allah tahu kita ini susah ngingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa isi ceramah manusia. Kalau ingat isi ceramah Robocop. Tapi alhamdulillah ada di antara kita yang nulis. Alhamdulillah ditulis, diingat. Yang nggak nulis nggak apa-apa, tinggal buka websitenya Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Masya Allah, pandang ke kanan kamera, pandang ke kiri kamera, pandang ke depan kamera. Kita kalau syuting di TV, itu kamera itu ada lampunya. Begitu dia menyala merah, maka kita ke sana. Jemaah sekalian. Merah ke sana, jemaah. Sini saya nggak tahu, tiga-tiganya mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ceramah bukan karena kamera, kita ceramah karena Allah. Kalau karena Allah, kamera akan datang. Tapi kalau karena kamera, Allah belum tentu ridho. Ingat baik-baik. Kalau karena Allah, kamera itu akan datang. Tapi kalau karena kamera, belum tentu ridho Allah datang. Betul? Syukur-syukur dapat ridho Roma. Terlalu. Jadi malam ini, baru baris yang pertama saya jelaskan. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Baru baris yang kedua, meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita ini bisa nggak ngikut Nabi? Nabi kalau dia sholat, mohon maaf, saya jadi imam nih sekarang ya, boleh kan? Nabi kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat di belakang? Ra'aitu bayadahdi, aku melihat putih pipi Nabi. Sekarang saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih? Karena lampu kan? Nabi ketika berdoa di atas mimbar, Nabi sedang khutbah Jumat nih. Tiba-tiba ada satu orang datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal. Kebun kami sudah kering karena hujan lama tidak turun. Onta kami mati, kambing kami mati ya Rasulullah. Rasul langsung ngangkat tangan. Rasul itu jubahnya lengannya besar, nggak pakai kancing. Jadi kalau diangkat tangannya ke atas, turun ke bawah kelihatan ketiak Nabi. Ketika Nabi angkat tangan ke atas, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Apa kata sahabat di bawah? Ra'aitu bayada ibtaihi, aku melihat putih ketiak Nabi. Kita pipi aja hitam, apalagi ketek. Kira-kira kita bisa nggak ikut Nabi? Gimana ceritanya meneladani Nabi? Hidung. Maka nampaklah kalau mau ikut Nabi fisiknya nggak bakalan. Betul? Nabi itu tinggi, ganteng, perkasa, gagah. Kita kurus, kering, hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Nyata bahwa kalau mau mengikuti fisik Nabi nggak bakalan bisa ikut. Lalu apanya yang bisa kita ikut? Akhlakul karimah. Tinggal satu-satunya. Mau ikut zaman Nabi? Ada yang mau bisa ikut zaman Nabi sekarang? Tolong angkat tangan siapa yang bisa ikut zaman Nabi. Antara kita dengan Nabi berapa tahun? 1441. Itu kalau dihitung lahir hijrahnya. Kalau dihitung pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau dihitung lahirnya 1500 tahun. Bisa kita hidup lagi 1500 tahun mundur ke belakang? Gak bisa. Kalau mau ikut tempatnya, gak mungkin kita semuanya pindah ke kota Madinah. Diusir kita, dideportasi kita. Paling-paling dapat visa umroh 14 hari. Itu pun dibentak-bentak waktu visa.
Maka satu-satunya yang bisa kita ikut adalah akhlakul karimah. Jangan ejek orang bersorban, karena Nabi pakai sorban, kiai pakai sorban, ustaz pakai sorban, saya pakai sorban di kamar. Ada sorban saya 2 meter panjangnya, kalau saya pasang besar. Jangan ejek orang pakai jubah, karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai tongkat, karena Nabi pakai tongkat. Lihat itu Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, pakai sorban, pakai jubah. Jubahnya 2 lapis, yang di dalam warna putih, yang di luar warna hitam, ada yang warna kuning. Begitu jubah Nabi SAW. Kenapa Ustaz enggak pakai jubah? Saya nanti ini pulang lari-lari, dikejar jamaah, pakai celana mudah ngelompat. Itu alasannya. Kalau sampai ini semua adik-adik dari FPI lari pulang, dikejar sama emak-emak garis keras radikal ini, mana mau lari? Mungkin tarik ke atas. Oleh sebab itu maka ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau mau sholat ambil siwak. Siwak, apa itu siwak? Gosok gigi. Gosok gigi adalah siwak, tapi siwak bukan gosok gigi. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai rotan aja? Kenapa nggak pakai bambu aja? Kenapa nggak pakai tusuk sate aja? Karena di dalam siwak ada 100 zat lebih, menghilangkan ulat-ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menjaga gigi yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap mau salat. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren Qur'aniyah menghafal Al-Qur'an, mulutnya bersih, mandi pagi, cerdas otaknya, terbuka pikirannya, hatinya tulus, malam tahajud, pagi duha. Maka anak-anak bapak ibu kalau ingin ikut sunnah Nabi, tidak ada jalan lain kecuali masuk pondok pesantren. Sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, saya jelaskan sekali lagi, benteng terakhir umat Islam agar anaknya tidak liberal, agar tidak komunis, agar tidak dirusak PKI, benteng terakhir adalah pondok pesantren. Apa nyanyian mereka dulu? Hancurkan pondok-pondok, matikan kiai-kiai, hancurkan agama, karena bagi mereka agama adalah opium. Oleh sebab itu di zaman modern ini luar biasa godaannya. Kepala anak bapak ibu dirusak dengan Twitter, dirusak dengan BBM, dirusak dengan WhatsApp, dirusak dengan YouTube, dirusak dengan internet. Alhamdulillah ada konten-konten YouTube yang baik, ada internet yang baik. Dia seperti pisau, dipotong ke bawah mati ayam, dipotong ke bawah mati bebek, tapi kalau dipotong ke atas mati kita. Oleh sebab itu maka internet ini mesti cerdas, sayang kepada anak, bukan dibelikan gadget mahal. Ini saking banyaknya uang dibelikan gadget canggih, limited edition. Saking canggihnya, ngidupkannya pun nggak tahu. Mana ngidupnya? Dibawa lagi ke toko. Kok ini sudah dibawa ke rumah kok nggak bisa hidup ya? Ayah ke toko. Cara ngidupkannya mudah aja. Gimana? Bersin, hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada anak-anak adalah bukan memperturutkan kemauannya. Sayang pada anak, dibelikan motor, ngebut sana, ngebut sini, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati, patah-patah tulangnya. Cara yang paling benar sayang kepada anak adalah dengan memasukkan ke pondok pesantren. Terserah mau ke pesantren mana, tapi yang bagus yang dekat-dekat aja, Qur'aniyah. Sebelum tanggal penutupan berikut ini, tidak bisa menerima lagi, sudah penuh santriwan santriwati. Andai pun bisa, maka alangkah baiknya suatu saat nanti akan ada Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4. Amin. Apakah ini cukup untuk Indonesia? Belum. Dari Qur'aniyah ini sudah ada 3 orang yang juara internasional.
Bahkan ada yang baru pulang dari tempat saya kuliah dulu, dari Maroko. Maroko dibawa dari Jakarta, musabaqah, orang Mesir kalah, orang Tunisia kalah, orang Maroko kalah. Yang menang dari mana? Dari pesantren Qur'aniyah. Bertemu dengan Raja Maroko. Raja Maroko dulu namanya Muhammad V, punya anak Hasan II, punya anak Muhammad VI sekarang. Sekarang ini Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Nanti Bapak Ibu sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Di sana ada masjid terbesar di Afrika dan terindah di dunia, namanya Masjid Hasan II, yang dibangun oleh raja ayahnya sekarang anak Hasan II, Muhammad VI. Nasabnya tertulis di dinding masjid itu, Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai nasabnya kepada Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Maroko itu Habib, Raja Maroko itu Habib. Makanya Syiah tidak bisa masuk Maroko, karena dikumpulkan ulama-ulama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan penuh mengkaji tentang kebatilan Syiah. Keluar fatwa dari Raja Maroko, tidak boleh ada Syiah di Maroko. La yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa sebelum raja mengeluarkan fatwa. Raja Maroko dipanggil dengan Amirul Mukminin, dan raja itu membuat satu sekolah, nama sekolahnya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Hanya melima 20 siswa dalam setahun. Salah satu siswanya itu tamat tahun 2006, namanya Abdul Somad LCMA. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Datang alumni Qur'aniyah, menang musabaqah di Maroko, berjumpa dengan Raja Muhammad VI, bertatap muka dan bersalaman dengan Raja. Ustaz Somad, saya ketemu dengan Raja Muhammad VI, Masya Allah, dia baru sekali datang langsung ketemu Raja. Saya 2 tahun nggak pernah ketemu. Sakit juga hati saya dengar cerita. Begitulah rupanya kalau orang ada Al-Quran di kepalanya, diangkat Allah derajatnya. Betul? Buya Hamka tidak pernah kuliah di Mesir, tidak pernah tinggal di Kairo, dipanggil oleh Al-Azhar, diberi gelar doktor. Al-Quran di kepalanya, ditulisnya tafsir Al-Azhar. Abdul Somad 4 tahun di Mesir, dapat LC, lagi cemas. Sampai sekarang lagi cemas. Bahkan sekarang yang cemas itu bukan cuma Abdul Somad, yang ngundang Abdul Somad pun banyak yang cemas sekarang. Selesai acara diperiksa, mudah-mudahan dokter nggak kena periksa. Nah, banyak juga yang takut, amin gitu. Nggak bakalan, itu yang diperiksa tuh kalau BUMN, kalau kementerian, kalau sekolah-sekolah belum lagi, setahu saya belum. Kita doakan mudah-mudahan tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan bagaimana makannya, ajarkan bagaimana minumnya. Nah, Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Ustaz ngajak siapa? Saya sendiri. Tadi sebelum kemari acara makan. Sampai di sini makan lagi, Pak Kiai. Saya tadi habis makan, kata Kiai makan dikit aja Ustaz. Akhirnya saya ambil dikit, nyesal. Enak ternyata. Enggak, jangan. Maksudnya jangan ditunda. Masya Allah dikasih durian. Masya Allah banyak durian, tapi yang makan gak banyak. Ada yang takut kolesterol, takut diabetes meletus, takut jantung koroner. Padahal doanya sudah saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Durian itu di bumi apa di langit? Di bumi. Maka kalau sudah dimakan, dibaca doanya, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Makan saja. Betul? Nanti kalau sakit, iya dibawa ke rumah sakit. Kalau mati, kita sholatkan. Itu aja kok repot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kita teladani Rasulullah dengan anak kita, keluarga kita. Ini cara meneladani Rasulullah. Dikasih pembatas laki-laki dan perempuan, tidak boleh campur aduk dan ikhtilat. Di sana laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini ada pula laki-laki yang ingin masuk ke kawasan perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya di tengah-tengah perempuan? Jangan salahkan saya, salahkan yang masang pentas. Kenapa nggak dipasang di tengah? Kenapa Ustaz dari tadi ngelihat ke sana? Mohon maaf, saya bukan ngelihat ibu-ibu, ngelihat saya di TV. Masya Allah, tabarakallah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Nabi kalau dia pergi dengan sahabat, apa kata Nabi? Sahabat, kamu yang menangkap kambingnya, kamu yang menyembelih kambingnya, kamu yang membakar kambingnya, kamu yang memasak kambingnya, biar aku yang mencari kayu bakarnya. Kamu tangkap kambingnya, kamu sembelih kambingnya, kamu masak kambingnya, biar aku yang mengambil kayu bakarnya. Nabi mencari kayu bakar. Sekarang orang, kamu cari kambingnya, kamu cari kayunya, kamu masaknya, aku menghabiskannya. Katanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi gaya angkuh sombong, tidak mau bekerja. Ini musuh di depan, ini Madinah, di depan ada Makkah, musuh dari Makkah Abu Jahal, Abu Lahab, siap mau menyerang. Maka kata Salman Al-Farisi, gali parit, karena ada strategi perang dari Persia, menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Jangan asal-asal kasih nama anak. Baca-baca buku sejarah, baca pas lahir anak, siapa namanya? Khandak. Siapa nama anaknya? Khandak. Nama apa tuh? Perang, khandak, parit. Lebar parit, paritnya lebar, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Maka orang Madinah menunggu. Mana orang Makkah? Datang kemari. Siapa yang menggali parit? Yang menggali parit itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia ke bawah, dia ambil pacul, dia ambil cangkol, dia ambil tanah, dia tarik jubahnya ke atas. Nampak sahabat melihat dengan mata kepala mereka, keringat di perut Nabi terkena dengan pasir dan lumpur. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tegak, petantang petenteng. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu berdiri, petantang petenteng bawa tongkat, lalu tunjuk sana, gali, 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 gali. Saya berdiri aja di sini. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ikut terjun bersama, Nabi itu ikut bekerja sama. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jubahnya, bukan hanya Qur'annya, tapi ada yang lebih daripada itu, peran sertanya di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita mengikut Nabi sampai sedetil, sampai sekecil-kecilnya insyaallah. Amin. Nabi melihat ada anak kecil, air matanya menetes karena burung piharaannya mati. Nama burungnya Nughair. Nama anak ini Abu Umair. Nama burungnya Nughair. Nama anak ini Abu Umair. Nabi bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alat Nughair?" Hai anak kecil, mana burung pipit burung kecilmu kemarin? Artinya apa? Nabi peduli pada anak kecil. Anak-anak kecil pun peduli. Makanya saya kalau ceramah kemana-mana ada anak-anak kecil, Ustaz, Ustaz, saya salam anak kecil. Cuman kadang pas saya mau nyalam anak kecil, emaknya Ustaz. Padahal salaman dengan orang yang tidak mahram hukumnya haram. Kalaupun ada yang membolehkan, itu dalil dia. Tapi saya tetap pakai hadis Nabi. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepalamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Anak-anak kecil salaman.
Anak-anak, kelas berapa? Kelas 5 Pak Ustadz. Loh, badannya udah gede kok kelas 5. Nggak naik 3 kali, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bapakmu dulu 5 kali, nggak apa-apa. Nah, anak-anak kecil ini dibesarkan hatinya. Nabi, ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba di samping Nabi ada tempat air minum. Apa nama tempat air minum? Ceret. Teko. Di depannya ada teko. Ada anak kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, hai anak kecil, boleh saya ambil teko ini? Kata anak kecil itu, ambillah ya Rasulullah. Lalu Rasul pun mengambil teko. Pada anak kecil pun Nabi ada akhlakul karimah, menganggap keberadaannya ada. Sekarang orang nggak peduli. Emang teko punya ente, punya Sohibul Bait kok. Tidak ada perasaan. Kita sekarang banyak pintar merasa, tapi bukan merasa pintar. Yang paling penting itu adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya termasuk orang yang pintar merasakan perasaan orang lain. Saya lihat dari tatapan matanya, saya sudah tahu ini ceramah berarti sudah cukup lama. Sudah berapa lama Ustaz ceramah? Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10 lewat 5. Sudah mendekati waktu yang ditetapkan oleh standar internasional 600 ml. Sesuai yang tertulis di botol. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Karena itulah kemampuan manusia bisa mendengar sempurna. Lebih dari 60 menit tumpah. Ada yang tumpah di sini, ada yang tumpah di sini.